Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di Goa tewas ditembak polisi. Keluarga yang tidak terima dengan penembakan meminta pertanggungjawaban. Setelah buron sebulan, polisi akhirnya menangkap pelaku penikaman di Kota Makassar. Puluhan calon murid baru SMA Negeri 20 Makassar mendatangi posko penerimaan murid baru. Mereka sulit mendaftar sendiri akibat jaringan internet yang lemah. Ruang dapur kapal Bukit Siguntang terbakar saat merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, sedangkan proses bongkar muat di kapal tetap berjalan normal. Beredar video amatir detik-detik kebakaran di dapur kapal bermotor Bukit Siguntang milik PT Pelayaran Indonesia atau PELNI. Kapal yang berlayar dari Pulau Kalimantan itu terbakar saat merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Tim pemadam kebakaran Parepare sempat kewalahan memadamkan api karena lokasi sempit dan tertutup. Petugas harus menggunakan sistem rolling karena banyak asap dan sirkulasi udara yang minim. Sejumlah petugas pemadam mendapatkan bantuan pernapasan setelah berupaya memadamkan api di ruang dapur. Kalau kendala dari ini sendiri tadi, petugas damkar di lapangan? Ya, jadi kendala tadi ini Pak, dengan adanya juga penumpang, kemudian ruangan yang terbakar ini dia agak tertutup, jadi siklus udara yang masuk, udara segar yang masuk ke ruangan dapur ini agak susah, jadi sehingga teman-teman ini tadi, ya kita lihat tadi, saksikan ada beberapa teman-teman yang cedera, ya cedera dalam hal pernapasan. Jadi tadi ini kita pakai shift rolling masuk. Jadi setelah 5 menit, 10 menit tarik lagi ya supaya kondisi teman-teman ini tidak terlalu cedera. Berapa armada ya Pak yang diturunkan? Semua armada ada 4 armada tambah mobil, kita punya mobil rescue antisipasi ini untuk ketinggian. Berapa jam tadi Pak pemadaman? Ya kurang lebih 2 jam Pak. 2 jam ya. Salah satu penumpang mengaku saat kapal mendekati dermaga sudah tercium bau asap di dek 3 dapur. Namun bau asap tidak melebar ke dek lain. Ini kan pas sudah ada pemberitahuan 1 jam sandar kan? Dalam itu sudah ada bau-bauan kebakaran. Bau asap ya? Pas muncul itu asap dari dek 3. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Sementara proses bongkar muat di kapal tetap berjalan normal. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Kita beralih ke informasi haji. Pelaksanaan haji bagi jemaah lansia pengguna kursi roda menjadi atensi dari pemerintah daerah. Petugas haji diminta mengutamakan jemaah yang memiliki keterbatasan, termasuk memperhatikan kesehatan selama di Tanah Suci. Sejumlah jemaah calon haji lanjut usia atau lansia asal Pindrang menggunakan kursi roda saat berangkat ke Arab Saudi. Sesama jemaah haji kloter 38 sepakat saling bantu jemaah lansia pengguna kursi roda agar ibadah haji berjalan lancar. Melalui upaya-upaya konsolidasi yang kami lakukan bersama para petugas dan para jamaah, insya Allah kondisi lansia kita tidak bisa khawatirkan di sana, karena saya yakin dan percaya melalui konsolidasi yang kita sudah usahakan, mereka bisa lebih maksimalkan nantinya untuk melakukan upaya-upaya pendekatan dan sekaligus antisipasi terhadap masalah lansia ini. Pelaksanaan haji bagi jemaah pengguna kursi roda menjadi atensi pemerintah daerah. Petugas haji diminta mengutamakan jemaah yang memiliki keterbatasan, termasuk memperhatikan kesehatan selama di Tanah Suci, mengingat cuaca tergolong ekstrim. Memang kita sudah minta, kita sudah wanti-wanti panitia yang ikut baik atau hotel, petugas kesehatan, supaya itu yang menjadi perhatian khusus yang lansia. Dan juga kita sudah titip-titip di satu hotelnya mereka, yang mudah-mudah untuk tetap kita titipkan pesan supaya mengawal dan sering membangun komunikasi dengan yang lansia itu. Tahun 2023 ada 424 jemaah calon haji asal Pindrang. 58 orang diantaranya adalah lansia. Jumlah itu lebih banyak dari kuota normal haji dari tahun sebelumnya yang hanya 355 orang.
Jemaah haji asal Pinrang dibagi menjadi 2 kloter, yaitu kloter 38, ada 368 jemaah yang berangkat 17 Juni 2023, serta 56 orang dalam kloter 43 akan diberangkatkan pada 20 Juni mendatang. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Puluhan calon murid baru SMA Negeri 20 Makassar mendatangi posko penerimaan murid baru. Mereka kesulitan mendaftar sendiri akibat jaringan internet yang lemah. Posko pengaduan dan bantuan penerimaan murid baru SMA Negeri 20 Makassar terus kedatangan sejumlah calon murid baru yang selama ini kesulitan melakukan pra-verifikasi berkas di website penerimaan murid baru tahun ajaran 2023-2024 oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Salah satu kendala yang ditemui adalah masalah jaringan internet, khususnya bagi calon murid baru yang bertempat tinggal di pulau. Sulit akses internet mengakibatkan murid tidak bisa membuka website dan tidak bisa membuat akun pendaftaran. Kendala ini sering ditemui karena banyaknya orang yang membuka website bersamaan. Karena itu, panitia membantu pembuatan akun hingga pengisian data diri agar calon murid baru bisa mendaftarkan diri sebelum pra-verifikasi ditutup. Kendala kita itu sebenarnya jaringan. Karena Barombong ini sangat sulit jaringan. Kadang dia on, tiba-tiba dia down. Jadi itu salah satu kendala kita. Kendala yang kedua karena kan anak-anak kita di sini kan zonasinya itu zonasi Sangkarang. Itu banyak kendala komunikasi. Jadi mereka tinggal di pulau, datang ke sini di Makassar, tidak memperoleh informasi yang komprehensif, sehingga mereka datang tidak tahu apa-apa. Nah di posko layanan inilah kita berikan penjelasan bagaimana cara membuat akun, bagaimana mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam proses sosialisasi dan penerimaan murid baru di PPDB Distrik Sulsel 2023 ini. Ya. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan bagus. Ada Pak Ketua Panitia, kita sudah berikan pelayanan. Kita ada 1, 2, 3, ada 4 ruang yang kita siapkan untuk layanan verbal dan layanan untuk pembuatan akun. Kemudian kita juga ada ruang OSIS yang bersedia membantu orang tua siswa kita yang terkendala untuk pembuatan akun. Penerimaan murid baru SMA dan SMK jalur zonasi masuk tahap pendaftaran mulai 19 Juni 2023. Calon murid baru yang sudah memiliki akun bisa mendaftar pada sekolah yang diinginkan hingga verifikasi berkas dan pengumuman diterimanya murid baru. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.